Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di cerita kali ini aku pengen nyeritain tentang legenda Bukit Kelam, di mana Bukit Kelam ini adalah batu monolit terbesar di dunia, dan aku bangganya aku tinggal berada nggak jauh dari Bukit Kelam ini. Ya, aku berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dahulu kala diceritakan bahwa batu ini dibawa oleh seorang pemuda yang mempunyai rasa iri dengki kepada orang lain, makanya dia pengen nutup Sungai Kapuas pakai Bukit Kelam. Gimana ceritanya? Kalau kalian suka dengan video yang berbau mistis dan legenda-legenda nanaonan gitu, kalian bisa ikutin video ini sampai selesai. Bukit Kelam yang berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat adalah salah satu wisata alam yang menyajikan pemandangan yang indah dan juga pemandangan batu monolit terbesar di dunia. Alkisah dahulu kala, di negeri Sintang, Kalimantan Barat, hiduplah dua orang pemimpin keturunan dewa yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Sebiji dikenal dengan sifatnya yang suka merusak, pendengki, dan juga serakah. Dia juga menginginkan tidak ada satu orang pun yang mempunyai ilmu tinggi yang lebih tinggi dari dirinya. Oleh karena itu, Bujang Beji tidak disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Dan pemimpin yang kedua adalah Tumenggung Marubay, di mana sifat Tumenggung Marubay berbalik dengan Bujang Beji. Tumenggung Marubay adalah orang yang baik hati, tidak sombong, dan gemar membantu orang lain. Kedua pemimpin itu bermata pencaharian sebagai penangkap ikan dan di samping juga berladang dan juga berkebun. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Tumenggung Marubay menguasai sungai di Simpang Melawi. Dan kebetulan persimpangan sungai tersebut nggak jauh dari tempat aku tinggal, sekitar 2 menitan sampai. Ikan di sungai Simpang Melawi itu lebih banyak dibandingkan ikan di Simpang Kapuas. Karena Tumenggung Marubay dan pengikutnya mencari ikan hanya untuk sekedarnya, hanya untuk makan mereka sendiri. Dan juga Tumenggung Marubay menangkap ikan di Simpang Melawi menggunakan bubu, yaitu perangkap ikan yang terbuat dari bambu, dan menutup sebagian arus-arus menggunakan batu, sehingga membuat ikan mudah masuk ke dalam perangkap bubunya, dan juga pastinya tidak membuat populasi ikan makin berkurang. Dari tangkapan bubunya juga, dia hanya mengambil ikan-ikan yang besar. Jadi kalau ada ikan-ikan kecil yang masuk ke dalam bubu, dia lepaskan kembali supaya di kemudian hari bisa ditangkap lagi yang besar-besar, dan begitu seterusnya. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji yang pada awalnya memang mempunyai sifat yang iri hati, melihat Tumenggung Marubay banyak mendapat ikan, jadi dia nih iri hati gitu. Setiap hari kok Tumenggung Marubay itu dapat ikannya banyak, sedangkan aku nggak ada gitu. Jadi timbullah rasa iri hati di dalam. Dan karena si Bujang Beji ini kekeh nggak mau kalah, Bujang Beji melakukan hal yang tidak terpuji dalam menangkap ikan, yaitu dia menggunakan racun tuba untuk mendapatkan hasil ikan yang banyak agar tidak kalah saing. Memang ikan yang didapetin Bujang Beji itu banyak, tapi ikan-ikan yang masih kecil juga mati terkena tuba. Jadi lambat laun ikan yang ada di Simpang Kapuas lama-kelamaan menjadi habis. Sedangkan di sisi lain, Tumenggung Marubay setiap harinya masih saja mendapatkan ikan yang begitu banyak. Semakin hari Bujang Beji makin iri dengki nih sama Tumenggung Marubay kan. Jadi dia mikir, semakin hari tangkapan ikanku semakin sedikit, sedangkan tangkapan si Marubay masih banyak. Apa yang harus aku lakukan agar ikanku banyak tapi ikannya Marubay sedikit? Akhirnya Bujang Beji memiliki rencana yang mind-blowing di luar naila. Setelah sekian lama berpikir, Bujang Beji memiliki akal untuk menutup aliran Sungai Melawi menggunakan bukit besar. Dengan demikian, ikan yang akan masuk ke Sungai Melawi akan terhambat oleh bukit itu. Jahat banget nih bocah nih. Setelah meningking-ningking sangat matang, Bujang Beji memutuskan untuk mengambil puncak batu yang ada di Nangasilat. FYI, sebenarnya nggak penting sih, Nangasilat adalah tempat aku besar. Jadi aku memang berasal dari Silat Hilir dan menetap di Kabupaten Sintang.
Oke lanjut, akhirnya Bujang Beji mengambil puncak bukit di suatu bukit di Nangasilat, Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi di luar Naila nggak habis fikri, dia bisa ngangkat puncak bukit yang begitu besar dan dia bawa untuk menutup Sungai Melawi. Mengingat perjalanan dari Nangasilat ke hulu Sungai Melawi itu sangatlah jauh, Bujang Beji menggunakan 7 lembar daun ilalang untuk mengikat bukit kelam yang sedang dia bawa di punggungnya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir secara logika ya, daun ilalang zaman dulu berarti gede-gede juga ya. Di perjalanan, Bujang Beji mendengar ada suara tertawa dari seorang perempuan. Dalam hatinya Bujang Beji, ini perempuan ngapain ngetawain gue? Apa yang lucu dari gue? Ini penasaran nih si Bujang Beji nih, ngapain nih orang-orang ngetawain gue? Sebelum dia sempat lihat ke atas, Bujang Beji menginjak duri beracun yang ditaburkan oleh Dewi Kayangan. Karena Dewi Kayangan itu mikir, ini orang udah dikasih rejeki nggak tahu untung nih, nggak tahu diuntung nih. Akhirnya pada saat Bujang Beji menginjak duri beracun itu, dia kan pasti kesakitan nih, aduh gitu sambil jingkrak-jingkrak gitu ya. Jadi daun ilalang yang pada dasarnya walaupun segede apapun, kalau berbanding lurus nih bukit kelam segini, ini daun ilalangnya segini, sama aja tuh. Jadi putus, ini daun ilalang yang 7 lembar nih putus, jadi nggak mampu menopang sambil udah jingkrak-jingkrak gitu kan gimana gitu ya. Akhirnya bukit tersebut jatuh di suatu rantau yang bernama Jeta. Bujang Beji yang mengetahui bahwa dirinya dikerjai oleh dewi-dewi dari Kayangan, dia ngomong gini, awas lo ya, gue bales lo. Bujang Beji menggertak dewi-dewi Kayangan seperti itu. Like this I don't know. Dan dikisahkan Bujang Beji mencongkel duri-duri yang ada di kakinya menggunakan bukit-bukit yang ada di dekat Bukit Kelam. Di dekat bukit itu terjatuh tuh ada bukit-bukit kecil. Nah itu tuh yang buat nyongkel duri yang ada di kakinya. Ya namanya juga legenda ya. Dan akhirnya Bujang Beji gagal untuk memindahkan bukit dari Silat Hilir untuk menutupi Sungai Melawi. Dari kejadian itu Bujang Beji sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada dewi-dewi Kayangan. Bujang Beji pun menyusun strategi ini. Jadi dia udah nemu ide, dia nanam kumpang bambu untuk mencapai Kayangan dan menghabisi dewi-dewi yang udah ngerjain dia tadi, yang udah ngetawain dia juga nih, karena udah ngegagalin semua plan dia yang dia atur sedemikian rupa untuk mengalahkan Tumenggung Marubai. Akhirnya gagal nih gara-gara si Dewi. Dalam waktu beberapa hari pohon tersebut pun tumbuh menjulang sampai ke angkasa, dan kalau kita lihat cuma kayak gini doang, nggak kelihatan ujungnya. Sebelum memanjat pohon bambu dan membalaskan dendamnya, Bujang Beji melakukan upacara sesajen yang disebut dengan bedara begelak, yaitu memberi makan kepada semua makhluk hidup dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya untuk membalaskan dendam. Namun dalam upacara tersebut, Bujang Beji melupakan satu binatang yang harusnya dikasih sesajen juga, yaitu adalah rayap. Kalau di bahasa Ulu kita madah tuh sampok atau sampok biasa makan kayu. Yang biasa kalau ahung kayu biasa ada belubang-belubang, ayah sampuk makan. Kawanan rayap yang ada di sana itu marah ke Bujang Beji karena mereka nggak bisa menikmati sesajennya dan merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Oh iya, nggak cuma rayap, ternyata ada beruang juga yang lupa dikasih sesajen. Jadi mereka nih ngerencanain suatu hal untuk menggagalkan rencana Bujang Beji. Akhirnya Raja Beruang pun memutuskan untuk menumbangkan pohon kumpang bambu yang dinaiki oleh Bujang Beji agar Bujang Beji gagal menaikinya. Karena mereka berjumlah sangat banyak dan menggerogoti kumpang bambu tersebut, sampai setengah udah mau copot itu bambunya, terdengar bunyi yang sangat dahsyat, bunyi kretek 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 gelebuk gitu. Nggak gitu sebenarnya sih. Jadi Bujang Beji yang udah mau sampai Kayangan ini gagal karena pohon yang dia naiki tumbang ke bumi. Maka gagallah usaha Bujang Beji untuk membalaskan dendam kepada Dewi Kayangan, dan akhirnya dengan jatuhnya pohon kumpang bambu tersebut, Bujang Beji pun ikut tewas dalam kejadian tersebut. Konon kabarnya dikatakan bahwa tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat untuk dijadikan jimat, dan bukit yang dibawa oleh Bujang Beji yang jatuh di daerah Jeta diberi nama Bukit Kelam. Bukit yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkel duri di kakinya menjelma menjadi bukit yang bernama Bukit Liut, sedangkan
yang menjadi tempat pelampiasan bujang beji saat menginjak duri beracun tersebut diberi nama Bukit Rentap. Dan sampai saat ini bukit tersebut masih ada di Sintang. Jadi buat kalian yang mau berwisata ke Sintang, kalian harus lihat bukit batu monolit terbesar ini. Oke, demikianlah cerita dari Bukit Kelam yang ada di Sintang, Kalimantan Barat. Gimana menurut kalian? Apa yang kita bisa ambil dari cerita kali ini? Terlepas dari cerita ini benar atau tidak, dalam cerita ini kita bisa ambil pesan moral yang disampaikan. Jangan terlalu tamak jadi manusia, karena semuanya titipan. Bahkan nyawa juga titipan. Kagak usah tamak-tamak banget lo. Kagak usah semua di dunia harus lo dapet. Kagak semuanya yang lo mau bisa lo ambil. No, denger mak lu ngomong nih. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. By the way, aku pengen terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video-video aku sebelumnya. Aku gak nyangka banget loh. Walaupun yang nonton itu cuma kayak 200-300 penonton, itu bagi aku udah banyak banget. Itu terima kasih banget buat kalian yang udah support aku, mau dari teman WA, teman Instagram, teman Facebook. Berterima kasih banget sama kalian, karena tanpa kalian viewers aku gak bakal naik. Jadi buat kalian yang suka sama cerita-cerita legenda, mitos, kejadian tragedi, atau apapun itu yang berbau mistis dan seram, akan aku ceritain di channel ini. Jadi buat kalian yang suka dengan cerita kayak gitu, jangan lupa klik tombol subscribe, support aku supaya lebih semangat lagi bikin cerita-cerita selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.